Assalamualaikum, selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Undi Mantolas. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi pendidikan sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang penerapan pendidikan multikultural. Peranan pendidikan multikultural di lingkungan pendidikan tidak harus menjadi mata pelajaran khusus dan masuk pada kurikulum formal. Mengubah kurikulum yang ada karena pendidikan multikultural dapat diterapkan secara langsung dengan tindakannya yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural sifatnya fleksibel. Oleh karena itu, bagai Somroni amat keliru kalau menerapkan pendidikan multikultural harus dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah atau monolitik. Pendidikan multikultural harus diterapkan sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan multikultural juga dapat diberlakukan sebagai alat bentuk untuk menjadikan warga masyarakat lebih memiliki toleransi, bersifat inklusif, dan memiliki jiwa kesetaraan dalam hidup bermasyarakat, serta senantiasa berpendirian Samroni. Lebih jauh lagi, bagi Samroni, pendidikan multikultural diusulkan untuk dapat dijadikan instrumen rekayasa sosial. Pendidikan formal artinya institusi pendidikan harus berperan dalam menanamkan kesadaran hidup dalam masyarakat multikultural dan mengembangkan sikap dengan rasa dan toleransi untuk mewujudkan kebutuhan serta kemampuan bekerja sama dengan segala perbedaan yang ada. Sekolah harus dipandang sebagai suatu masyarakat atau masyarakat kecil, karena apa yang ada di masyarakat ada juga di sekolah. Perspektif sekolah sebagai suatu masyarakat kecil ini memiliki implikasi bahwa peserta didik dipandang sebagai suatu individu yang memiliki karakteristik yang terwujud dalam bakat dan minat, serta aspirasi yang menjadi hak peserta didik. Penerapan pendidikan multikultural di Indonesia harus hati-hati, tepat, dan bijaksana karena belum tentu sama dengan negara di mana pendidikan ini mengalami perkembangan. Dengan kata lain, jika pendekatan pendidikan multikultural akan diterapkan di Indonesia, haruslah pendekatan realitas kearifan lokal wisdom atau indigenous knowledge masyarakat Indonesia dalam makna luas atau guru haruslah memperhatikan karakteristik bangsa dan budaya Indonesia sendiri. Dalam realisasinya, pendidikan multikultural dapat diterapkan di Indonesia dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar multikultural. Namun, bagaimana bentuk dan model pendidikan multikultural
seharusnya tidak dapat lepas dari tujuan umum pendidikan multikultural, yaitu 1. Mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayanan pendidikan yang setara. 2. Menghubungkan kurikulum dengan karakter guru, pedagogi, iklim, kelas, budaya, sekolah, dan konteks lingkungan sekolah guna membangun suatu visi lingkungan sekolah yang setara. Selain itu, penerapan pendidikan multikultural pada tingkat sekolah harus memperhatikan beberapa hal, yaitu setiap peserta didik memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda-beda, termasuk kebutuhan personal, sosial, vokasi atau karier, psikologi, dan perkembangan moral, spiritual. Maka secara detail, kompetensi pendidikan multikultural yang dapat diterapkan pada ranah pendidikan mencakup berbagai hal sebagai berikut. 1. Kompetensi individu untuk menerima, menghormati dan membangun kerjasama dengan siapapun juga yang memiliki perbedaan dari dirinya. 2. Kompetensi kultural merupakan hasil dari kesadaran atas pengetahuan dari bias kultural yang memilikinya atau sebagai faktor yang pengaruhi perbedaan budaya. 3. Proses pengembangan kompetensi kultural memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan seseorang memahami dan berinteraksi secara efisien dengan orang yang memiliki perbedaan budaya. A. Internalisasi kurikulum multikultural. Internalisasi nilai-nilai multikulturalisme dapat dilakukan pada setiap pokok, bahasa, atau tema dalam pembelajaran. Selain itu, pendidikan multikultural di sekolah dapat terlihat dalam struktur dan maupun kurikulum. Beberapa mata pelajaran yang menginternalisasikan pendidikan multikultural yaitu pendidikan kewarganegaraan dan ilmu pengetahuan sosial. Sesuai dengan tujuannya, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial menginternalisasikan dengan pembelajaran terkait sistem dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, yang membantu peserta didik untuk memahami kehidupan di lingkungan yang multikultural dan maupun menerima keberagaman. Internalisasi tersebut dilaksanakan melalui pemberian nasihat yang mengandung nilai-nilai multikulturalisme saat pembelajaran sementara internalisasi pendidikan multikultural di dalam pendidikan kewargaan yang dilaksanakan sekolah dicerminkan dengan kesesuaiannya dengan ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang meliputi aspek di antaranya
Persatuan bangsa yang meliputi hidup rukun dalam perbedaan hidup gotong royong, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama. Internalisasi juga didukung dengan tujuan pembelajaran yang berkembang secara positif dan demokratif untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Dalam prakteknya internalisasi pendidikan multikultural juga didukung dengan sikap dan contoh-contoh yang diberikan guru secara nyata sesuai dengan keadilan di lingkungan sekolah, disertai dengan pembiasaan yang dilakukan bersama dengan peserta didik di kelas. Selain itu, pendidikan multikultural juga diinternalisasikan berdasarkan tujuan pendidikan, yaitu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan kemasyarakatan tertib, damai, dan manusiawi. Lebih jauh lagi, dalam proses pembelajaran juga terdapat nilai-nilai multikultural yang ditanamkan oleh guru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode yang dipilih berdasarkan dinamika peserta didik, santai dan tidak menekankan peserta didik. Pada saat mengajar di kelas, guru jika menerapkan pendidikan multikultural dengan membiasakan sikap saling menghargai satu sama lain. B. Internalisasi pendidikan multikultural di lingkungan sekolah. Internalisasi pendidikan multikultural di sekolah harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya pengikapan yang adil di antara peserta didik yang berbeda agama, ras, etnis, dan budayanya, tetapi juga harus didukung dengan kurikulum, baik kurikulum tertulis maupun terselubung, evaluasi yang integratif, dan guru yang memiliki pemahaman, sikap, dan tindakan yang produktif dalam memberikan layanan pendidikan multikultural pada peserta didik. Oleh karena itu, internalisasi pendidikan multikultural di sekolah dapat dilakukan secara terprogram maupun dengan tidak terprogram. Kegiatan yang terprogram seperti kegiatan pengembangan diri yang dilakukan sekolah antara lain bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, kepramukaan, dan PKR, kegiatan ekstrakurikuler olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler seni dan budaya. Baik, penjelasan saya cukup sampai sini. Shalom, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.